kita lanjutkan dialog kami. Bang Firman melanjutkan perbincangan kami yang tadi sempat terkena jeda. Ini ada maksud yang tadi disampaikan oleh Bang Septa, terutama adanya pengibaran dari One Piece ini. Apakah makna tersebut juga ada niatan tertentu? Apakah dari wakil rakyat sendiri seharusnya tidak perlu reaktif? Bagaimana pendapatnya? Begini, kami bukan reaktif. Ini adalah tugas kami untuk juga memberikan penjelasan kepada publik. Karena belum tentu masyarakat itu mengetahui makna daripada arti bendera One Piece ini. Saya bersyukur bahwa perjalanan saya menelusuri Pantura, nyaris tidak ada bendera One Piece yang terpasang. Bahkan saya sendiri juga menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, hendaknya masyarakat jangan ikut-ikutan ketika tidak tahu makna dan arti daripada pemasangan bendera itu. Itu yang penting bagi kami sebagai seorang wakil rakyat. Karena kami khawatir kalau nanti ada pihak-pihak yang mungkin berbeda pendapat dan kemudian ada kesalahpahaman, itu juga bisa menimbulkan konflik sosial di antara mereka. Itu yang kami tidak kehendaki. Oleh karena itu kalau kita diskusi dengan teman-teman yang ahli anime, itu kan menjelaskan bahwa bendera One Piece ini bisa dimaknai dengan bentuk perlawanan ketidakadilan. Ini kalau dijelaskan hanya sepintas, itu masyarakat bisa salah tafsir begitu loh. Bang Firman, ini yang penting harus kita jaga. Iya, bagaimana dengan anggapan bahwa sesungguhnya pengibaran bendera One Piece ini jauh dari kata makar tersebut, Bang Firman? Saya tidak pernah mengangkatkan makar. Saya juga nggak setuju kalau dikatakan makar. Saya nggak ada kekhawatiran. Yang saya tidak setuju adalah jangan bendera merah putih dalam rangka HUT proklamasi kemerdekaan itu dikotori dengan hal-hal yang tidak perlu. Silahkan kalau masang itu jangan satu tiang. Ini kan ada yang menghimbau, ada videonya kan yang beredar itu. Agar masang dalam satu tiang dengan bendera merah putih. Oleh karena itu kehadiran pemerintah itu adalah untuk mengatur. Negara ini ada pemerintah untuk mengatur. Oleh karena itu warga negara diatur oleh pemerintah. Kita sih tidak terlampau khawatir tentang masalah bendera itu. Namun yang saya khawatirkan adalah ketika masyarakat tidak memahami apa yang diartikan dengan One Piece itu bisa menimbulkan kesalahpahaman karena belum tentu rakyat Indonesia itu semua senang dengan One Piece begitu. Betul, baik. Mas Arya, kami ingin mendapatkan bagaimana tanggapannya dengan tadi yang sudah disebutkan pengibaran bendera dalam satu tiang, ada bendera merah putih dan juga ada bendera One Piece, Mas Arya. Kalau menurut saya setuju dengan Pak Firman ya, karena memang berbahaya ketika bendera ini digunakan oleh orang-orang yang tidak tahu artinya apa. Karena One Piece itu adalah manga atau anime yang sangat indah, sangat menyenangkan, dan terlalu sayang kalau dipakai untuk sesuatu yang menyeleweng gitu istilahnya, atau apa ya, jahat atau apa gitu. Karena setuju itu bendera tidak ada arti apapun di dunia nyata, karena dalam cerita komiknya pun ya bendera bajak laut aja. Kalau dibilang disandingkan dengan merah putih, saya sangat setuju. Saya sangat setuju kalau ada orang yang berani menggantikan bendera merah putih dengan bendera kelompok topi jerami. Itu sih gila banget sih menurut saya. Tapi kan yang dilakukan orang-orang ini adalah hanya mengibarkan bendera saja. Mungkin itu bentuk beberapa ekspresi orang, tapi kayaknya beberapa orang juga ada yang tidak tahu maknanya apa, FOMO doang, ikut-ikutan. Nah itu sebenarnya yang berbahaya. Tapi kalau pendapat saya pribadi, apakah bendera ini layak menggantikan? Tidak. Apakah layak untuk disandingkan sejajar? Nggak setuju juga sih. Itu sebagai warga negara Indonesia, sebagai fans One Piece juga, saya sepakat dengan Pak Firman, itu tidak boleh sih. Baik, Mas Arya. Nah, Pak Trubus, pernyataan dari Mas Arya ini sungguh menarik karena kita ketahui bendera One Piece ini tadi juga disebutkan ini adalah fiksi, tidak ada artinya di dunia nyata. Bagaimana tanggapannya? Iya, saya rasa kita harus berpikir rasional logis lah ya, artinya bahwa melihat bagaimana masyarakat memasang bendera itu, yang penting adalah agar ketika bendera itu dipasang jangan pada tanggal itu 17 Agustus, karena memang 17 Agustus itu kan sesuatu yang
bukan lagi sakral ya, memang itu ada nilai-nilai yang sebenarnya persoalan kebangsaan kan, itu yang harus kita tetap jaga, masalah kedaulatan negara, sehingga jangan dinodai dengan bendera-bendera yang seperti itu. Nah itu kan juga ada, tetapi kan ini realitasnya yang kedua bahwa masyarakat itu tetap memasang. Nah kemudian ketika memasang didatangin oleh ini aparat, itu ada emak-emak memasang, kemudian berumah tangga didatengin, maksudnya apa, ada anak muda didatengin juga, maksudnya motifnya apa, sampai kemana. Jika itu sesuatunya menjadi rame, maka sebenarnya ketika menurut saya pemerintah tinggal buat aja suatu aturan jelas bahwa khusus tanggal 18, 17, 18 itu hanya bendera merah putih yang dikibarkan. Selain itu dilarang. Gitu aja, titik. Nanti kalau mau mengibarkan, dia mengibarkannya tanggal 19, tanggal 20 ya silakan aja kalau mau seperti itu. Sehingga ada kebebasan bahwa itu adalah kreativitas yang tidak mempengaruhi ini. Atau selama 1 minggu dilarang saja karena untuk memperingati 80 tahun. Ini kan 80 tahun loh Mbak, nilainya sangat berarti, bermakna bagi masyarakat kita dalam konteks perjuangan kita Indonesia Merdeka ini. Nah ini kan sesuatu yang ketiga menurut saya penting. Kita mengedukasi masyarakat, anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, jangan sampai berpikir bahwa kalau begitu bendera merah putih bisa aja kita sandingkan dengan yang lain, bisa naik. Ya khawatiran itu, artinya disampaikan Pak Firman benar juga gitu. Artinya jangan kemudian kita mencampur aduk sesuatu yang sebenarnya tidak boleh menjadi, karena apa nanti munculnya seperti bintang kejora boleh dong dipasang dengan boleh dong, nah itu yang justru itu yang dilarang seperti itu. Jadi kebijakan jelas itu. Kita juga ketahui bahwa budaya FOMO yang tadi juga telah disebutkan oleh Mas Arya ini adalah ikut-ikutan yang belum tentu hal tersebut juga memiliki niat untuk yang sama dengan pecinta dari One Piece ini sendiri. Ini apakah trendingnya seperti itu? Apabila ada sesuatu yang viral, kecenderungannya masyarakat seluruhnya juga akan ikut-ikutan? Belum tentu sebetulnya. Ya, kalau kita bicara, ya ini kan sebetulnya ibarat teksnya dia otonom ya. Orang bisa tafsirkan bebas sebetulnya. Tapi sebetulnya kenapa ini secara sosial bisa menggelinding cepat? Itu nggak serta-merta juga. Pasti ada yang sudah nunggu dulu, ya kan? Misalnya ibaratnya gini, jerami yang udah kering, ya kan? Udah kering di tengah terik gitu. Dikit aja gitu ya, gitu kan. Nah ini begitu. Makanya saya kembali ke awal tadi bahwa ini mesti dilihat simbolisasi apa ini sebetulnya. Ya, maka kalau kita lihat dari bagi mereka yang merasa terkesan dengan simbol ini kan sebetulnya simbol itu kan simplifikasi, Mbak. Jadi orang itu orang awam terutama itu kan nggak punya kemampuan artikulasi seperti Pak Trubus yang seorang profesor begitu kan, paham angka-angka segala macam, yang dia rasakan itu hidupnya susah sehari-hari gitu. Nah dia butuh ini cara ekspresi yang bisa didengerin itu kayak gimana. Nah kebetulan ada simbol ini, maka inilah yang menyebabkan dia bisa menggelinding dengan cepat. Nah maka juga respon pemerintah juga harus tepat. Ya, apa responnya? Responnya juga harus substantif, ya bukan legal. Saya agak kurang setuju kalau pendekatannya legal. Jadi artinya kita address apa substansi masalahnya. Artinya ke depan pemerintah harus mengadresnya itu dengan memberikan harapan, memberikan mencerminkan adanya kebijakan baru. Ya ke depan pemerintah akan misalnya ini momentum 17 Agustus, selain kita memperingati kemerdekaan, kedepannya itu apa kira-kira yang lebih mengembirakan, ya sehingga masyarakat merasa setelah 17 Agustusan ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang akan memperhatikan kita semua. Nah itu substantif ketimbang terlalu reaktif, nuduh ini nuduh sana. Ya ini nggak bisa dikontrol, bahkan oleh fans One Piece sendiri nggak bisa kontrol ini. Iya. Ya. Dan juga menyambung pernyataan dari Pak Trubus tadi, perlukah diadakannya aturan untuk nanti pada hari kemerdekaan? Kita nanti akan bahas kembali, pemirsa, kita masih harus jeda.